Selamat siang saudara, saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Fuad Rahman Barakbah. Beliau adalah salah satu dari keturunan Sultan Taha Saifuddin Jambi, pahlawan nasional. Dan saat ini beliau kedatangan tamu dari Museum Perjuangan Daerah Jambi yang dipimpin langsung oleh sejarawan Jambi, yaitu Pak Ujang. Pemerhati sejarah. Apapun namanya, tapi bagi saya Bapak itu sejarawan gitu, sejarawan dari Museum Perjuangan Daerah Jambi bersama rekan-rekan. Pak Ujang, bisa diceritakan kedatangan ke sini dalam rangka apa? Kami dari museum memang atas izinnya Pak Fuad melakukan inventarisasi, ya, pendataan terhadap benda-benda tinggalan Kesultanan Jambi yang ada dengan Pak Fuad. Jadi banyak koleksi yang menarik di sini yang bisa nanti kita kaji secara bersama di museum dengan para peneliti nantinya. Dan salah satunya adalah cap ini atau stempel. Ini adalah sebuah koleksi yang memang sangat berharga. Dan setelah kami bandingkan dengan surat, ya, yang pernah ditulis oleh Sultan Taha ke Sultan Turki dulu, suatu beliau berjuang melawan Belanda. Nah, ternyata cap ini sama dengan cap yang tertera pada surat sultan yang dikirim kepada Sultan Turki. Nah, jadi Kecuali balasannya tidak ada ya, surat balasannya tidak ada dari itu Turki. yang sedang kita coba telusuri. Isi surat itu apa, bisa dijelaskan Pak ya? Jadi ini semacam memang permohonan ya dari Sultan Taha Presiden Turki bahwa ya Jambi itu adalah kerajaan yang memang yang menghormati lah ya, menghormati kerajaan Turki. Dan di sini kita mengharapkan semacam perkawanan ya, persahabatan dan minta dan figur. Ya, ada 3 hal yang minta ya. Jadi yang Dekret kesultanan, medali kekaisaran, dan bendera. Ada bendera dari bendera. Jadi semacam Dalam bentuk bahasa Melayu, Arab Melayu ya? bahasa Arab, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, ini ditemukan di mana ini surat ini? Didapat dari mana maksudnya? Ini dari Turki dan kami ya dapat dari Pak Niko Pendawa. Ya, Pak Niko yang memang sedang melakukan kajian penelitian tentang ya hubungan Turki dengan kerajaan Nusantara. Dapatnya dari Belanda bukan? Museum Belanda? Barangkali dari Turki mungkin ya. Oh, dari Turki langsung. Turki ada bukunya. Ada bukunya. Oke. Jadi bagi kami ini merupakan ya tinggalan yang sangat penting. Bukti otentik bahwa ini betul-betul memang Ya, ini adalah cap. Kesultanan Jambi itu memang ada gitu kan. Ya. Dan kita pernah juga berhubungan dan menghubungi kerajaan Turki, Sultanan Turki. Ini buktinya ini. Ini suratnya, ini capnya, dan setelah kami bandingkan ya sama. Tidak ada selisih sedikit pun. Ya, setelah kami baca sama isinya, sama isinya. Terus apa lagi Pak Ujang? Saya kira itulah. Setelah banyak hari yang ini lain. mendata. Jadi ini ada cap lagi ya. Cap dari Pangeran Ratu Nataningrat ya. Martaningrat. Ya, Pangeran Ratu Martaningrat. Pangeran Ratu itu siapa? Itu putra mahkota. Oh, Di putra Kalajabatan mahkota di dari Kesultanan Sultan Mahkota. Taha. Ini Putra mahkota dan stempel Sultan ini. Jambi. Ini stempel. Ini stempelnya, ini cap Oh, tulisan tanda tangannya. tangannya. Ini ada duanya. Sama ya. Bunyi yang ditempel itu Pangeran Ratu dan itu tulisannya cap itu Ini juga. cap tanda stempel tangannya, tanda ini tangannya. cap stempel. Ini Ya. Ujang. Ini juga yang menunjukkan ini cincin atau cap juga nih dari Permaisuri. Ini Permaisuri. Khalijah Jambi. Itu Khalijah. Cincin permaisuri ya, istri dari Sultan Taha ya. Ya. Jadi ini ada tinggal-tinggalan penting. Banyak lagi yang lain sebenarnya. Seperti ini ada senjata, ini ada keris, ya. Ini ada skin juga. Banyak. Jadi nanti dari kami di museum akan coba mengkaji ini. Dan mungkin juga nanti setelah kami identifikasi, kami inventarisasi ini, mungkin kita juga akan mengajak teman-teman yang lain yang ahli untuk menelaah ini. Karena juga ada sebagian yang juga kami perlu dalam lagi yang kami belum tahu. Nah, mungkin kami akan lihat literatur bandingkan dengan catatan yang lain, mungkin mudah nanti akan bisa menjelaskan apa sesungguhnya cerita di antara
benda-benda yang ada di rumah Pak Fuad. Ini juga menarik sebenarnya ini. Ini semacam ya dibilang trisula, ini ada satu lagi mungkin trisula. Tapi yang uniknya adalah ini kan seperti keris sebenarnya, seperti bilah keris ini. Nah kami juga belum tahu ini apa sesungguhnya fungsi dari pusaka ini. Dan mungkin ke depan ya tugas kita bersama nanti untuk mengkajinya atau menelitinya. Sehingga ya apa yang pernah terjadi pada masa lalu bisa juga terungkap dari benda-benda pusaka atau koleksi yang ada yang sekarang sedang kami lakukan identifikasi dan pendataannya. Selain ini, benda-benda pusaka peninggalan Sultan Taha yang sudah pernah ditemukan, apa saja Pak Ujang? Atau mungkin yang sudah dikoleksi oleh Museum Perjuangan? Di Museum Siginjai. Siginjai. Ya, Oh, di Museum Siginjai. Museum Siginjai, karena kan Museum Siginjai Museum Perjuangan bagian yang sudah menyatu sekarang. Oh, gitu. Jadi kebetulan Pak Herman ini tugas hari itu di Museum Siginjai di bagian koleksi. Ya, kita ada Museum Siginjai, ada Museum Perjuangan. Tapi sekarang bagian yang terintegrasi dari Museum Siginjai. Di Museum Perjuangan tidak lagi berdiri sendiri. Nah, Pak Herman ini adalah ya tenaga fungsional yang mengelola koleksi di Museum Siginjai. Dan memang menurut informasi yang pernah saya tahu dan memang pernah saya lihat di Museum Siginjai, ada beberapa tinggalan Kesultanan Jambi yang sekarang menjadi koleksi Museum Siginjai. Kalau dijumlahkan Pak Herman, berapa Pak Herman? Ya. Dari ini kemudian yang di Museum Siginjai, ada berapa banyak ini? Yang tinggalan Sultan Iya, Taha. iya. Ya ada beberapa itu seperti ada celananya, celana, kemudian juga ada sepasang baju dulunya. Jubahnya gitu ya? Iya, dulunya ada. Kemudian ada fotokopi naskah itu, fotokopi naskah tentang silsilah Raja-Raja Jambi, piagam dan undang-undang dan juga cerita rakyat Jambi. Jadi di situ dijelaskan tentang silsilah Raja-Raja Jambi, mulai dari Putri Selaras Pinomasa ya, yang kawin dengan Datuk Paduka Berhala, itu sampai melahirkan anak 4 orang, ya, orang kaya Bingai, orang kaya Pedataran, ya, orang kaya Gemuk dan orang kaya Hitam. Nah, kemudian sampai ke Sultan Taha Saifuddin. Nah, itu artinya satu garis keturunan ya? Iya. Sudah lengkapkah dengan peninggalan yang ada ini sebagai bukti Kesultanan Jambi itu? Atau masih ada yang lain yang masih perlu dicari untuk dilengkapi? Itu kita sedang mencari kerjasama dengan teman-teman yang memang punya data itu, termasuk mungkin yang sering berhubungan dengan arsip Belanda yang ada di Belanda. Tapi kami baru terdapat koleksi yang terbaru, data terbaru sebenarnya adalah peta istana atau keraton sultan yang terdapat di Tanah Pilih, Kota Jambi, yang diterbitkan oleh Majalah Militer Belanda tahun 1860. Nah, ini adalah semacam bukti yang menarik juga tentang adanya keraton Kesultanan Jambi. Dan yang juga, lokasinya ya di sekitar, kalau dari peta itu di sekitar kawasan mungkin Masjid Agung Al-Falah, itulah kawasan itu. Oh, Masjid Agung Al-Falah sekarang ya? Karena di petanya itu dekat Sungai Asam, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itulah berdiri keraton. Dan di peta itu terlihat juga bahwa di depan keraton ada benteng. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri arah di tempat yang lebih rendah itu ada pemukiman penduduk, termasuk di kawasan sekitar Danau Sipin. Nah, ini adalah semacam bukti yang konkret yang kami kira perlu kita dalami lebih lanjut tentang Kesultanan dan Keraton Jambi. Bahkan itu juga dapat foto, ya lukisan yang dibuat oleh Belanda, peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh kapal Belanda terhadap Keraton Sultan Jambi. Jadi banyak sebenarnya yang harus kita ungkap lagi. Dan yang jelas memang perjuangan Sultan Taha itu khususnya adalah perjuangan yang lama sekali. 50 tahun lebih gitu. Kurang lebih 50 tahun beliau berjuang. Dan beliau juga berjuang sampai akhir hayatnya. Beliau gugur dalam usia 88 tahun. Jadi ini tentu kita bisa menafsirkan bahwa
perjuangan yang lama itu bisa berlanjut karena dukungan dari masyarakat. Jadi dukungan masyarakat Jambi terhadap Sultan luar biasa sekali. Jadi mungkin dengan Tatik Belia, bahkan dulu pernah juga ada data dan juga kami pernah mengirimkan tim dulu ke daerah Tebo di Tanah Garo. Ya ada ya istana dalam tanda petik ya, tempat beliau berdomisili waktu beliau berjuang di mana itu Pak? Di daerah Tanah Garo. Nah ini kan mungkin itu pertahanan terakhir beliau ya mungkin. Betul. Di beliau terakhir berdiamnya di daerah Muara Tebo, di Tebo di Tanah Garo, dan kemudian dalam sebuah penyergapan oleh Belanda tahun 04 beliau gugur di daerah Batu Medara. Jadi memang sebuah periode perjuangan yang sangat panjang. Jadi ini perlu kita kaji di mana rute perjuangan beliau, siapa pendukung beliau. Mungkin banyak perlu kita kaji untuk mengungkap Sultan Taha ini yang memang luar biasa perjuangannya. Tapi beliau sudah masuk pahlawan nasional. Sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh presiden sebagai pahlawan nasional. Tahun berapa tuh Pak Ujang? Tahun 1900 berapa apa emang? 77 ya, Iya, 77 ya. Kepres 79 77. Makamnya di mana Pak Ujang? Makam beliau itu di Morotobo. Jadi memang ada versi-versi lain. Tapi memang kalau dari sumber tertulis yang ada dari Belanda itu memang sudah dimakamkan di Tebo. Jadi ini adalah tugas yang memang tidak ringan sebenarnya. Dan mungkin perlu kita adakan seminar, mungkin semacam peringatan yang mendapat tilas perjuangan beliau ya dari Jambi, kota Jambi sampai ke Muara Tebo gitu. Jadi banyak pembicaraan yang bisa kita peroleh. Pertama tentang keikhlasan dalam perjuangan, dan beliau juga memang pernah diiming oleh Belanda, diberikan semacam insentif dari ribuan student, tapi beliau menolak. Jadi kita mungkin dalam rangka di pahlawan juga, ini adalah suri teladan yang mungkin ya perlu kita pahami bahwa perjuangan itu membutuh pengorbanan dan butuh waktu yang lama seperti yang beliau lakukan itu. Oke Pak Ujang, dari sekian banyak ini temuan yang sudah dibuka ini kan oleh para ahli waris, yang paling bermakna ini apa? Yang sangat berharga atas eksistensi Kesultanan Jambi itu. Barangkali cap ya? Kalau dari pemerintahan adalah cap ini. Cap ya? Cap Sultan Taha, kemudian cap stempel dari Pangeran Ratu, dan juga stempel tanda tangan Ratu. Dan juga itu ada cincin yang dulu merupakan pegangan dari Permaisuri. Yang sekaligus juga berfungsi sebagai stempel, cap. Kalau kami lihat, ya bisa saja sebagai stempel, karena ini kan. Tapi itu namanya nama itu ya, Permaisuri ya? Ratu Khadijah. Istri dari Sultan Taha yang pertama. Ini 1301 nih. 1301 ya. Berapa? 1883, sekitar 1883, 1890. Tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Satu-satu Pak. Yang itu tahun berapa? 1301 Hijriah. Hijrah. 1301 Hijriah. Kalau Kalau ini yang ini 1272. 1272. 1272 nih. Sama ini ya. Iya, sama nih. Berarti di awal Sultan Taha menjadi sultan. Iya. Nah, itu ya. Iya. Ini sekitar tahun 1858. Oke. Oke, itu tadi saudara sekalian penjelasan dari rekan-rekan sejarawan, pemerhati dan apapun namanya dari Museum Perjuangan Daerah Jambi dan Museum Siginjai Jambi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semua ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Pak Fuad Baragbah selaku keturunan kelima ya. Kita sebut apa nih? Cicit, cucut, apa ya? Ini kalau dibuat cicit. Apa yang Cicit apa lagi? Cicit ya? Ya, Cicit dari Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan ini terhadap kawan-kawan yang sudah datang ke sini berkunjung dan menginventarisasi barang-barang peninggalan Sultan Taha ini? Ya, kalau pendapat saya ini mungkin suatu temuan atau mungkin ilmu ya yang mau kita sampaikan ya apa yang kita punya, dan memang ini turun-temurun ada di kita, bukan ditemukan tapi memang dari buyut ke buyut
Katanya selama ini sudah Selama ini dikoleksi, sudah ada disimpan. Sudah ada. Mungkin Tapi baru sekarang dikeluarkan. Kita buka, baru kita keluarkan. Itu aja mungkin. Jadi Pertanyaannya kenapa baru sekarang dikeluarkan ini? Nah itu nggak Kenapa tahu saya sejak apa dari sebab. dulu-dulu? Mungkin itulah mungkin yang selama ini kita tidak bayangkan untuk hal-hal yang Iya, sifatnya ilmu atau yang lain kan gitu. Kita mungkin semakin jauh zaman semakin hilang cerita ini kan gitu. Iya, iya. Nah itu juga atau mungkin ada hal-hal lain lah. Mungkin Apa ini- harapannya kepada pemerintah daerah nih? Ya harapan kepada pemerintah daerah ya mudah-mudahan kita coba sama-sama gali lah kalau kita punya nilai sejarah yang besar di Jambi ini ya sesuai dengan sejarah yang pernah ada itu yang kita coba bangkitkan, coba kita sampaikan ke penerus kita ke depan. Itu aja mungkin benda yang saya simpan ini itu yang kita lihat nih termasuk peninggalan senjata-senjata beliau udah tuh mungkin asosioris juga beliau ada rompi. Itu aja mungkin ada yang lain-lain juga mungkin seperti yang sudah dilihat tadi, sudah didata tadi, mungkin itulah. Nah, benda-benda ini adakah keinginan Bapak untuk ditempatkan di Museum Seginja nggak Pak ya? Nah ini nanti kita coba musyawarahkan bersama dengan keluarga kan gitu. Nah ini juga pernah dulu zaman Pak Abdurrahman Sayuti, cuman memang supaya diarahkan di rumah kan dulu. Mungkin atau ada sesuatu hal kita nggak tahu zaman itu. Nah makanya ini ada di kita semua. Sampai detik ini juga kita menjaga ini, alhamdulillah sampai detik ini ada kan gitu. Nah, memang bagi kami inilah mungkin jati diri sebagai keluarga keturunan yang memang ada latar belakang dan ada bukti otentik yang kita pegang. Pak, Kayak gitu. Pak Fuad, tolong ceritakan sedikit Bapak sendiri dari Sultan Tahanya seperti apa? Maksudnya keluarga. Iya. Kalau saya dari Sultan Taha dari Permaisuri. Ya, siapa namanya? Halija. Bergelar Permaisuri. Dia punya anak. Dia punya anak itu Pangeran Ratu Mas Intan, Ratu Mas Nunyit, dan Ratu Mas Maryam. Nah, dari Ratu Mas Pangeran Ratu ada punya buyut satu. Ya, sudah tuh dari Ratu Mas Intan itu ada 4 anaknya. Nah, termasuklah kakek saya Said Abdullah dari situ. Nah, di Ratu Mas Nunyit dengan Maryam tidak punya keturunan. Itu aja. Berarti kuat kita sebagai cicitnya Sultan Iya, Taha ya. Iya. Dan dalam arti kata penguasaan benda ini kita memang kita harus Kita yang ada punya punya penguasaan kita. ini. Dengan latar belakang semuanya ada di kita sesuai dengan tambuhin tertulis juga ada di kita semua. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak.